Pulisic terancam duduk di bangku cadangan saat AC Milan duel lawan Inter. AC Milan terancam takkan bisa memaksimalkan tenaga Christian Pulisic di laga derby melawan Inter Milan. Pulisic bergabung dengan AC Milan pada musim panas ini. Meski demikian, ia langsung beradaptasi dengan lancar. Pulisic sukses membantu Milan menyapu bersih 3 pertandingan perdana di Serie A. Pemain asal Amerika itu juga produktif. Ia mencetak 2 gol di 2 laga perdananya, 1 ke gawang Bolonya dan 1 ke gawang Torino. AC Milan menghadapi laga berat di matchday 4 nanti. Mereka harus berduel melawan Inter Milan. Christian Pulisic tentu saja akan diandalkan menjadi salah satu juru gedor AC Milan. Akan tetapi ia malah terancam tak bisa main atau mungkin hanya bisa turun sebagai pemain pengganti saja. Apa sebabnya? Hal ini berkaitan dengan jadwal jeda internasional yang kurang bersahabat bagi AC Milan. Timnas Amerika Serikat dijadwalkan menjalani 2 laga pada jeda internasional September 2023 ini. Mereka akan berjual lawan Uzbekistan dan Oman. Duel lawan Uzbekistan digelar pada tanggal 10 September dan laga melawan Oman rencananya akan digelar pada 13 September 2023. Itu akan membuat Pulisic cuma punya waktu sebentar saja untuk berlatih dengan rekan-rekannya di skuad Milan. Ia disebut hanya akan bisa berlatih pada tanggal 15 September. Padahal laga derby della Madonnina akan digelar pada tanggal 16 September. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, pelatih AC Milan Stefano Pioli kini harus membuat keputusan sulit terkait nasib Pulisic. Jika Christian Pulisic memang bakal absen atau tak bisa main sejak awal, maka AC Milan akan cukup merugi. Namun untungnya Stefano Pioli masih punya opsi alternatif. Ia masih punya pemain sayap lain. Pioli bisa memainkan Samuel Chukwueze. Namun jika dirasa kurang greget, masih ada satu opsi lagi. Pioli bisa memainkan Noah Okafor di pos sayap kanan. Sementara itu AC Milan jadi korban jeda internasional. Dibuat was-was dengan Giroud terancam absen jumpa Inter Milan. Kabar buruk menimpa striker AC Milan Olivier Giroud ketika membela timnas Prancis di jeda internasional dalam ajang kualifikasi Euro 2024. Giroud hanya bisa bermain selama 24 menit bersama timnas Prancis ketika melawan Irlandia Utara di Parc des Princes. Penyerang 36 tahun itu harus keluar lapangan tertatih-tatih dan digantikan oleh penyerang Inter Milan Marcus Thuram. Sejak menit-menit awal pertandingan, Giroud sudah menjalani beberapa perawatan dengan menyemprotkan spray untuk mengurangi rasa nyeri di pergelangan kakinya. Ia terjatuh di awal laga, menyusul tackle dari pemain Irlandia dan membuatnya mendapat perawatan medis. Kekhawatiran tampaknya telah teratasi setelahnya. Namun ketika memasuki menit ke-20, pemain bernomor punggung 9 itu terjatuh saat mencoba menerima bola di dalam kotak penalti dan terlihat tidak nyaman. Giroud kemudian melambaikan ke bangku cadangan dan meminta untuk diganti. Pemain berpostur 1,93 meter ini melepas sepatu kirinya sebelum tertatih-tatih keluar lapangan dan terlihat kesakitan. Setelah pertandingan, Giroud mengakui ia membuat kesalahan pergerakan dan terlalu memaksa sehingga membuatnya cedera. Saya melakukan kesalahan yang membuat saya tak bisa melanjutkan pertandingan, lanjut Giroud. Saya melakukan segalanya untuk melanjutkan, tetapi pada perubahan arah itu terlalu sulit. Saya berhenti, kata dia, dikutip dari Le Parisien. Saya menyukai diri saya sendiri. Saya melakukan gerakan yang tak disukai pergelangan kaki saya. Saya mendapat pukulan di Liga Champions musim lalu dan saya punya sedikit kelemahan di level itu. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya selain nasib buruk, ujar Giroud. Giroud akan melakukan beberapa tes untuk mengetahui lebih lanjut cedera yang ia alami ini. Apa yang dialami Giroud saat ini jelas merupakan sebuah kerugian bagi klubnya AC Milan. Pasalnya adalah besar yang menanti AC Milan dan Giroud begitu jeda internasional selesai. AC Milan bakal menghadapi Inter Milan yang belum terkalahkan dan juga belum sama sekali kebobolan.
Rossoneri bakal melakoni Derby della Madonnina pada hari Sabtu 16 September 2023 malam. Perlu diketahui, kedua tim saat ini berada di posisi 2 teratas di tabel klasemen Liga Italia, sama-sama mengemas 9 poin dan juga mencetak 8 gol. Hanya saja memang pertahanan Inter Milan lebih solid dan rapi, sehingga belum sekalipun kebobolan. Pertemuan setelah jeda internasional itu akan menjadi laga penting dalam upaya untuk mendapatkan tempat teratas atau kapolista di papan klasemen Serie A. Jika situasi cedera Giroud tak lekas pulih, ini juga akan menjadi kerugian bagi tim bukan saja di kompetisi domestik. Tak lama setelah melawan Inter Milan, 3 hari kemudian AC Milan harus menjamu tim Liga Inggris Newcastle di ajang Liga Champions. Bisa dikatakan, jeda internasional saat ini telah memakan korban dengan cedera yang dialami Olivier Giroud. Dengan absennya Giroud dan Pulisic, jadi kesempatan 2 rekrutan anyar AC Milan unjuk gigi. Absennya penyerang gaik timnas Prancis Olivier Giroud dan Christian Pulisic jadi kesempatan untuk beberapa rekrutan baru AC Milan, yaitu Noah Okafor dan Samuel Chukwueze. AC Milan diprediksi bisa saja kehilangan pemain timnas Prancis Olivier Giroud yang belakangan disebut mendapat masalah engkel. Belakangan Giroud baru saja menjalani latihan bersama timnas Prancis untuk menghadapi FIFA Matchday yang terdiri atas pertandingan kualifikasi Euro 2024 dan pertandingan persahabatan. Hanya saja masalah engkel yang didapat disebut Giroud agak mengganggu dan kemudian membuatnya berpotensi absen dari AC Milan. Selain itu, Milan juga kemungkinan tidak menjadikan Christian Pulisic sebagai starting 11 usai agenda padat sang pemain di timnas. Kondisi ini tentu membuat AC Milan belakangan harus mengandalkan 2 pemain barunya, yaitu Noah Okafor dan Samuel Chukwueze. Menariknya, 2 pemain baru AC Milan tersebut adalah winger dan harus dimaksimalkan untuk menggantikan Olivier Giroud. Inilah cara AC Milan memaksimalkan Noah Okafor dan Samuel Chukwueze untuk menggantikan Olivier Giroud dan Christian Pulisic di starting 11 dalam laga melawan Inter Milan. Salah satu cara untuk menurunkan Noah Okafor adalah menjadikannya false nine untuk menggantikan Olivier Giroud sebagai penyerang tengah. Namun menurut Transfermarkt, Noah Okafor memang bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah dengan peran sebagai false nine atau penyerang palsu. Adanya Noah Okafor membuat strategi AC Milan menjadi bervariasi dan bisa membuat Inter Milan kebingungan. False nine membuat peran Rafael Leao menjadi bertambah dengan kemungkinan untuk menusuk ke tengah. Selain Rafael Leao, ada Noah Okafor yang bisa digunakan untuk memaksimalkan peran Samuel Chukwueze di sisi kanan. Samuel Chukwueze akan jadi sosok krusial dan bisa ditempatkan di sayap kanan dengan hilangnya Christian Pulisic dari starting 11. AC Milan tentu tetap menurunkan Rafael Leao sebagai penyerang kiri untuk mengimbangi Samuel Chukwueze sebagai sayap kanan. Pergeseran posisi akan dialami oleh Noah Okafor yang bisa ditempatkan di pos penyerang tengah menggantikan Olivier Giroud. Atau Pioli bisa merubah dengan taktik alternatif di mana Rafael Leao yang diprioritaskan sebagai penyerang tengah ketika laga menemui kebuntuan. Pertukaran posisi tentu akan sangat dinamis, mengingat Rafael Leao akan menentukan pergerakan di lini depan. AC Milan bisa tetap lebih berbahaya dan berpotensi tampil lebih cepat jika menurunkan Samuel Chukwueze di pos sayap kanan dengan kemampuan driblingnya. Ditambah duet Noah Okafor Rafael Leao di separuh kiri lapangan saat bersua Inter Milan di Derby della Madonnina.